ya. Jangan ngarepin tinggal di Argopuro, jangan ya. Ya. Jadi itu terkait dengan apa? Dengan zakat. Jadi enggak punya sarana, baik aset ataupun penghasilan. Itu al-gharimin. Karena banyak yang bertanya, Ustaz, adik saya punya hutang, boleh nggak saya kasih zakat? Ntar dulu, adiknya gajinya berapa? Hutangnya berapa? Cicilannya berapa gitu kan ya? Kalau dia gajinya kecil, asetnya punya enggak gitu kan? Kalau dia punya aset, rumahnya 2 miliar, 3 miliar, ya berarti dia punya aset untuk bayar hutang. Hutangnya setengah miliar, dia jual 2 miliar, bayar setengah miliar, masih sisa 1,5. Ya, beli rumah yang 1 miliar saja. Insya Allah udah cukup bagus dan lumayan, setengah miliarnya jadi modal untuk dia bisnis. Ya, itu masih udah berkecukupan ya. Kalau rumahnya asetnya nggak ada, rumah udah ngontrak, penghasilan kecil, inilah ya, baru bisa dia kita katakan ghorimin ya. Kemudian yang keenam adalah firriqab, hamba sahaya. Hamba sahaya, dulu banyak budak-budak yang mau memerdekakan dirinya tapi nggak punya uang yang cukup untuk bisa memerdekakan dirinya, karena budak itu dulu dibeli. Sehingga kalau dia mau merdeka, ada majikan yang mau merdekakan cuma-cuma, ada majikan yang nggak mau memerdekakan cuma-cuma. Kamu saya beli mahal, ya 100 juta harga kamu dulu, ya. Kalau kamu mau merdeka, cari uang 100 juta, bayar ke sini, bawa ke sini, nanti kamu saya merdekakan. Ya. Itu namanya mukatab, ya. Hamba sahaya yang ada perjanjian dengan majikannya, saat dia bisa bayar bawa uang, maka dia dimerdekakan. Orang seperti ini boleh kita bantu untuk dia bisa merdeka. Dan alhamdulillah di negara Islam udah nggak ada lagi budak. Itu merupakan kesuksesan Islam dalam memerdekakan. Ada 6 cara memerdekakan budak yang ditawarkan oleh Islam. Islam nggak memaksa. Kenapa nggak memaksa? Kalau dipaksa orang memerdekakan budaknya, nggak ada yang masuk Islam nanti. Nah ini saya jual mahal-mahal, syarat masuk Islam harus memerdekakan budak. Nggak ada yang masuk Islam. Nabi dalam Islam ditawarkan ada berbagai cara. Silakan ente mau merdekakan cuma-cuma, kalau ikhlas silakan ya. Kalau nggak ikhlas juga dengan cuma-cuma, ente minta bayaran sama dia, suruh dia nyari duit gitu kan. Atau ente setidaknya kasih waktu dia sampai ente meninggal, ente bebaskan. Udah, kamu kalau saya meninggal nanti kamu bebas. Ya, oh udah, ente kan nggak butuh lagi juga, ente udah meninggal. Ya, jadi jangan diperbudak, jangan diwariskan sama budaknya. Atau yang keempat ya, kalau itu perempuan, ente setubuhin supaya punya anak, anaknya yang mewarisin dari bapaknya, maka otomatis merdeka nanti. Ente meninggal merdeka karena diwariskan ke anaknya, anak nggak boleh memperbudak ibunya. Yang kelima, ada banyak, ada 6 cara Islam menawarkan. Ya, subhanallah, Islam nggak memaksa. Islam nggak memaksa. Kenapa? Karena orang ini udah beli mahal, ya, budak itu. Walaupun sebenarnya Islam nggak membolehkan, bukan nggak membolehkan secara haram, bukan. Ya, artinya menganjurkan untuk tidak memperbudak orang lain. Ya, jadi alhamdulillah negara Islam nggak ada lagi perbudakan, justru di barat yang ada perbudakan. Ya, orang hitam di Amerika, diskriminasi ya, itu perbudakan. Di Eropa ya, Ronaldo harganya berapa, Pak? Ya, nah ini sama aja dengan diperbudak berarti ya. Kok dijual-jual, orang-orang dijual-jual gitu kan, diperjualbelikan. Jadi ya, kalau dalam negara Islam ya alhamdulillah udah nggak ada budak-budak ya. Kemudian itu firqah. Yang ketujuh adalah fisabilillah. Fisabilillah itu orang yang bergerak di jalan Allah, baik itu berjihad ataupun berdakwah, yang tidak punya penghasilan. Kalau yang punya penghasilan tidak masuk kategori fisabilillah. Ya, kalau dai selebritis nggak bisa kita kasih dana zakat karena dia duitnya lebih banyak ya, duitnya banyak gitu kan, penghasilan sahabatannya banyak gitu kan. Jadi nggak boleh kita jadi orang yang sibuk berjuang di jalan Allah, baik itu berjihad ataupun berdakwah dan tidak punya penghasilan. Ngajar ngaji, nggak sempat dia kerja. Kenapa? Karena yang diajarin banyak sekali, setiap hari dia ngajar ngaji saja gitu kan. Ya maka boleh dikasih dana zakat. Yang kedelapan, ibnu sabil. Ibnu itu anak, sabil itu jalan, anak jalanan atau orang yang nggak punya tempat tinggal ya, dan nggak punya sarana untuk bisa mendapatkan tempat tinggal. Baik dulu itu ibnu sabil, orang yang terdampar, yang dalam perjalanan ya nggak punya bekal lagi untuk bisa melanjutkan perjalanan, untuk bisa kembali ke kampung halamannya. Orang seperti ini boleh kita jamu dari dana zakat ya. Dulu orang yang dalam perjalanan memang nggak punya harta, Pak.
Tapi sekarang orang yang dalam perjalanan masih punya ATM, Pak.